Game online yang dilakukan terus-menerus tanpa mengenal waktu bagaikan candu yang membuat para pemainnya terikat dan sulit melepaskan diri. Jika sudah keranjingan, maka tak hanya mengganggu kesehatan fisik dan jiwa, para pemainnya bisa sampai melakukan tindak kriminal. Bermain game online bagi sebagian orang bisa menjadi sarana pelepas penat atau mengusir rasa bosan. Namun jika permainan di komputer ini dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, ternyata bisa menimbulkan rasa ketergantungan dan seakan menjadi candu bagi orang yang memainkannya. Begitu pula dengan anak-anak ini. Tak sedikit dari mereka yang sudah menganggap game online sebagai kebutuhan wajib di luar urusan makan dan minum. Bahkan ada di antara mereka yang bermain game online sampai larut malam bahkan hingga dini hari. Akibatnya, waktu mereka habis tersita. Tubuh pun lelah sampai akhirnya tertidur di warung internet tempat mereka bermain game online. Aktivitas seperti ini bisa dilakukan para penggila game online atau gamers selama berhari-hari, berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Kalau saya pribadi itu bisa 4 jam 5 jam itu setiap hari. Lebih banyak sih anak kecil, lebih banyak sih buat main game. Kalau ramenya sih dari siang sampai sore. Orang gampang cepet bosan, makanya mumpung dapat ada game di warnet saya main aja. Tanpa mereka sadari, berbagai resiko kesehatan bisa mengancam para pemain game online yang rata-rata masih berusia belia ini. Mulai dari gangguan penglihatan hingga gangguan otot lengan akan dirasakan saat orang bermain game online dalam waktu yang lama. Tergantung media apa yang dipakai, entah itu tablet, entah itu komputer, desktop, atau dan yang lain-lain. Itu bisa menyebabkan salah satunya tendinitis atau peradangan pada ujung otot pada jari-jari. Kemudian dia bisa menyebabkan carpal tunnel syndrome juga. Jadi terutama game yang memakai mouse. Jadi, memakai mouse atau mengetik. Dengan bermain di depan layar komputer akan terjadi menurut kesehatan kerja itu computer sickness syndrome atau video display syndrome. Jadi sekumpulan gejala yang terjadi oleh karena kita terlalu lama bekerja atau berada di depan monitor. Nah, dalam jangka waktu yang lama akan bisa merubah lengkung kornea yang akan menyebabkan si anak tersebut mengalami rabun jauh. Bahkan bagi para penderita epilepsi, kebiasaan bermain game online ternyata bisa menjadi salah satu pemicu timbulnya penyakit ini. Ada beberapa anak yang memang ada kecenderungan epilepsi, game tertentu, terutama game-game kekerasan yang menyangkut kekerasan dan game-game yang merangsang otak, jadi bisa menimbulkan cahaya yang flash yang sangat terang, itu bisa mencetuskan epilepsi. Bisa menyebabkan epilepsi. Tidak menyebabkan epilepsi, tapi mencetuskan. Jadi anak-anak yang ada kecenderungan epilepsi, kalau main game yang penuh dengan kekerasan, dia jadi sangat excited, tegang, nah itu bisa memicu epilepsi. Bagi para orang tua, tentu harus lebih waspada. Karena kebiasaan anak bermain game online tanpa adanya pengawasan dapat memicu sang anak untuk menghalalkan segala cara demi memenuhi keinginannya bermain game online. Perbuatannya mulai dari berbohong sampai perbuatan melanggar hukum seperti berjudi, mencuri, dan tindak kriminal lainnya untuk mendapatkan uang. Pasti ada lah, pernah kayak gitu. Pernah kamu sendiri pernah kayak Iya, gitu? pernah kayak gitu. Waktu itu pernah taruhan berapa sama temen? Ya karena kantong mahasiswa paling 50.000 lah. 50.000 ya? Sering Itu nggak? paling itu. Sering nggak itu? Nggak sering-sering banget kalau emang kita lagi main berdua, sama-sama panas nih mainnya. Karena saya mainnya begini. Jadi ya sama-sama panas, ayo taruhan gitu. Satu orang udah buka omongan, ya udah taruhan deh kita. Kasus yang mengejutkan seperti terjadi beberapa waktu lalu di Pekanbaru Riau.
Seorang pelajar SMK berusia 17 tahun sampai harus menjadi kurir barang terlarang narkoba jenis syabu demi memenuhi kegemarannya bermain game online. Dengan iming-iming sejumlah uang, pelajar ini sudah 7 kali melakukan aksinya sebagai kurir narkoba. Ini masih sekolah? Kelas berapa? Kelas 1 apa? SMK. Gitu. Fadli tahu pengguna sabu ini dari mana? Atau dari mana? Dari Cirebon, Bang. Dari Cirebon. Kalau main game online, suka Fadli main game apa? Kartu Remi, Bang. Kartu Remi. Selain kartu Remi? Itu aja, Bang. Itu aja. Itu kalau nongkrong di mana sendiri atau sama teman-teman? Teman, sendiri. Akibat kecanduan bermain game online dan melanggar hukum, pelaku kini kehilangan masa depannya karena harus meringkuk di balik dinginnya sel penjara. Perbuatan kriminal yang dilakukan pelajar yang menjadi penggila game online di Pekanbaru ini sesungguhnya adalah satu dari sekian banyak korban lain yang harus menghadapi berbagai masalah akibat keranjingan bermain game online. Tak hanya beresiko mengganggu kesehatan, kebiasaan bermain game online pada akhirnya bisa mengubah perilaku sosial para pemainnya, terutama anak-anak. Mereka yang memiliki kebiasaan bermain game online dalam jangka waktu yang lama bisa terganggu sisi emosional dan kejiwaannya. Para pemain game online ini terkadang sulit membedakan antara dunia permainan dengan dunia realitas yang dihadapinya. Emosi juga, selain sosial, itu juga terganggu. Anak kurang bisa lebih tepat mengekspresikan emosinya secara tulus. Jadi tidak terjadi kongruensi antara emosi, pikiran, dan perbuatannya dia. Anak-anak yang cenderung dengan gadgetnya, anak-anak sekarang ini cenderung menjadi lebih mudah frustrasi. Ya, mereka justru kalau ditarik gadgetnya marah. Kemudian karena mudah frustrasi, hal-hal lainnya adalah mereka juga sulit mengontrol emosi mereka. Bayangkan di dalam genggaman mereka bisa lakukan one touch or one click dan mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Ya. Sehingga mereka menjadi tanpa disadari menjadi pribadi yang dominan dan tidak tahan terhadap hal-hal yang di luar kontrol dirinya. Jadi dia ingin dunia ini semua dikontrol oleh dirinya. Di balik berbagai kesenangan dan kegembiraan yang diberikan permainan game online, jika tidak bijaksana memanfaatkannya, justru malah menjadi bumerang yang bisa merusak masa depan anak-anak kita. Dan itu dengan orang tua menyediakan waktu mengeksplor banyak hal, membuat anak mempunyai minat yang luas. Permainan game online jika dimanfaatkan sebaik-baiknya bisa menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Game online juga menjadi alat untuk memperluas pergaulan dengan banyak orang. Perhatian serta pengawasan orang tua menjadi cara untuk menangkal kecanduan anak-anak pada permainan game online. Begitu banyak cara yang dapat dilakukan untuk menghindari anak dari kecanduan game online dari segala resiko kesehatan dan psikis. Tidak hanya sekedar meluangkan waktu Anda sebagai orang tua dan membatasi waktu bermain anak saat bermain game online. Berinteraksi bersama anak bisa menjadi cara mudah untuk mencegah anak kecanduan game online. Ya, kalau aku pribadi sih emang dari dia sebenarnya dari SD tuh udah suka ya gitu kan. Tapi mengakalinya itu dari SD tuh kita udah kasih jadwal Senin sampai Jumat dari sekolah kita simpan itu mainannya. Mereka baru boleh bermain itu pas Sabtu sama Minggu aja. Yang pasti adalah cuman waktunya Sabtu kalau nggak Minggu. Jadi setelah mereka habis untuk belajar atau misalnya persiapan ujian, nah itu mereka harus pendahuluan adalah mata pelajaran. Kita batasi.
Biasanya sih nggak lama-lama ya, paling lama sejam ya dalam satu waktu. Tapi kan nanti mungkin di beberapa jam kemudian misalnya sore ada lagi 1 jam supaya mereka tetap bisa mengikuti perkembangan tapi juga terbatasi. Orang tua perlu menyediakan waktunya untuk bisa berinteraksi dengan anak secara fisik, ya, bermain yang fun, ya, tertawa dengan segala kreativitasnya, mencoba hal-hal baru karena di situ anak di bawah 5 tahun belajar untuk eksplorasi. Banyak hal yang sebenarnya dia bisa lakukan. Dan itu dengan orang tua menyediakan waktu mengeksplor banyak hal, membuat anak mempunyai minat yang luas. Dia mau mencoba. Salah satu cara menghindari segala risiko kesehatan yang mengancam adalah Anda sebagai orang tua dituntut untuk lebih aktif dalam mendampingi dan mengawasi anak-anak saat bermain game online. Yang sebetulnya bisa dicegah dengan melaksanakan hukum 20-20-20 atau yang biasa disebut di dunia kesehatan kerja 20-20-20 law. Jadi di depan monitor 20 menit kita harus istirahat 20 detik dengan melihat ke arah 20 feet. Dengan melihat ke arah 20 feet selama 20 detik itu otot-otot bola mata akan rileks. Ya, produksi air matanya akan cukup untuk menetralisir keradangan kornea yang disebabkan oleh karena UV yang keluar dari komputer. Game online memang bisa menjadi salah satu sarana hiburan bagi anak Anda saat waktu liburan sekolah. Namun sejatinya di usia tumbuh kembangnya, anak tentu perlu lebih banyak waktu untuk bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Peran Anda sebagai orang tua tentu sangat penting dalam hal ini agar anak terhindar dari risiko kesehatan, apalagi tindak kriminal karena kecanduan bermain game online. Permainan pada dasarnya hanyalah cara manusia mencari kesenangan. Manakala permainan seperti game online sudah mendominasi hidup manusia, maka permainan sudah menjadi racun yang sewaktu-waktu bisa merusak kehidupan manusia. Para orang tua, waspadalah terhadap bentuk kesenangan apapun jika dilakukan secara berlebihan. Jangan sampai di kemudian hari Anda akan menyesal karena permainan telah merubah kepribadian anak-anak Anda. Demikian Dua Sisi, sampai jumpa.